Kita ke informasi lain, Saudara. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan silaturahmi Lebaran. Setelah bertemu Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Prabowo menuju Jawa Timur bertemu sejumlah ulama. Hari kedua Lebaran, Prabowo datang ke Jember bersilaturahmi di Pondok Pesantren Al-Qodiri. Prabowo sempat bertemu Bupati Jember. Selain ke Jember, Prabowo juga datang ke Situbondo, bertemu dengan ulama di Pondok Pesantren Wali Songo. Sore hingga malam, Prabowo berada di Surabaya untuk kembali bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat. Silaturahmi dilakukan Prabowo Subianto di momen hari pertama Lebaran. Menteri Pertahanan itu bahkan berada di Yogyakarta pada Senin siang bertemu Presiden Joko Widodo, dan tak lama kemudian, dia sudah berada di Jakarta bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bersama Presiden, perbincangan jauh dari bahasan politik, lebih kepada perbincangan ringan. Banyak berbincang-bincang, tetapi hal-hal yang ringan-ringan, bukan baik politik enggak, ekonomi juga enggak, hal yang ringan dengan semuanya yang kita bicarakan. Ya, berbincang-bincang secara ringan, kita sama-sama cocok tinggal di Bogor. Dan ya saya kira intinya itu. Tadi juga selain itu Pak ya, saya tadi makan bakso dan tempe bacem. Dari Yogyakarta, Prabowo terbang ke Jakarta bersilaturahmi dengan Megawati Soekarno Putri. Momen silaturahmi itu dibagikan Ketua DPR yang juga Putri Mega, Puan Maharani, di akun Instagramnya. Puan bilang mereka ikut merasakan kegembiraan warga berlebaran tahun ini setelah 2 tahun dalam kondisi pandemi COVID-19. Tidak ada pembicaraan politik dengan Megawati. Hal ini ditegaskan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang juga hadir di rumah Mega. Ya, sebenarnya kan hubungan antara PDI Gerindra adalah hubungan lama yang cukup baik, hubungan yang cukup akrab. Kedua tokoh juga hubungan secara pribadi dan secara keluarga cukup bagus, sehingga hal ini menyambung sesuatu yang memang tali temalinya sudah pernah tersambung. Lebaran tahun ini memang terasa berbeda karena sejumlah tokoh bisa bertemu muka. Silaturahmi dimanfaatkan dengan bertemu langsung, saling memaafkan di momen Idul Fitri. Tim Liputan, Kompas TV. Silaturahmi Lebaran Prabowo di Jawa Timur dilaporkan jurnalis Kompas TV Via Irmar. Selamat petang, Via. Sudah 2 hari ini Prabowo bersilaturahmi ke sejumlah daerah. Ada pesan khusus yang disampaikan Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Via? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara, bahwa memang betul pada hari ini Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, tengah melakukan lawatan ke 3 daerah di Jawa Timur, diantaranya yaitu ke Jember, Situbondo, dan yang terakhir adalah ke Surabaya. Diketahui bahwa sekitar pukul 9 pagi tadi waktu Indonesia Barat, Prabowo Subianto beserta tim rombongan yang terdiri dari pengurus Partai Gerindra dan juga pendukungnya tiba di Bandara Juanda Sidoarjo, lalu kemudian langsung menuju ke Jember dan Situbondo dengan menggunakan helikopter. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Prabowo Subianto ingin melakukan lawatan ke Jember dan juga Situbondo. Hal ini dikarenakan rencana lawatan atau kunjungan Prabowo Subianto ke kedua daerah tersebut sudah direncanakan sejak lama. Dan selain itu juga dari Prabowo Subianto sendiri juga memang sudah sejak lama ingin bersilaturahmi ke kepala daerah dan juga ke sejumlah ulama atau kiai yang berada di Jember maupun juga di Situbondo. Selasa siang diketahui Prabowo Subianto tiba di Jember dan langsung disambut oleh Bupati Jember yaitu Hendy Siswanto yang juga diketahui merupakan pendukung dari Prabowo Subianto.
pada saat pertemuan antara Bupati Jember dan juga Prabowo Subianto, Hendy Siswanto menyatakan tidak ada perbincangan khusus, terutama perbincangan seputar politik yang dibahas oleh kedua belah pihak. Hanya saja keduanya saling memaafkan, saling bersilaturahmi satu sama lain, dan bahkan juga sempat saling berpesan agar tetap mengutamakan kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat. Setelah itu kemudian mereka berpisah. Prabowo Subianto langsung menuju ke Pondok Pesantren Al-Qodiri yang masih berada di Jember, sedangkan Bupati Jember langsung menuju ke Pendopo. Di Jember, terutama di Pondok Pesantren Al-Qodiri, Prabowo Subianto juga menyatakan tidak ada perbincangan khusus dengan pimpinan dari pondok pesantren, yaitu Kiai Ahmad Muzaki. Hanya saja pada saat itu Kiai Ahmad Muzaki mendoakan agar Prabowo Subianto jalannya dimuluskan atau dilancarkan untuk menuju pemilihan presiden yang akan rencananya digelar pada tahun 2024 mendatang. Dari Pondok Pesantren Al-Qodiri, lalu kemudian Prabowo Subianto langsung menuju ke Situbondo, lebih tepatnya ke Pondok Pesantren Wali Songo. Hal yang sama juga dilakukan, yaitu hanya bersilaturahmi saja, dan bahkan juga pimpinan pondok pesantren yaitu Kiai Khalil juga sama akan mendoakan agar jalan Prabowo Subianto untuk menuju ke pemilihan presiden 2024 dilancarkan dan juga dimuluskan. Tidak ada perbincangan khususnya perbincangan terkait tentang politik juga tidak ada. Dan dari Jember serta Situbondo, Ibrahim dan juga saudara, rencananya Prabowo Subianto langsung akan menuju ke Surabaya. Sebenarnya dari jadwal awal yang kami terima pada pukul 5 atau pukul 3 sore atau pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, sebenarnya Prabowo Subianto rencananya akan berkunjung atau menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Namun ternyata berdasarkan informasi yang baru saja kami terima, diundur, yaitu sekitar pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Ibrahim. Ada rencana bertemu dengan Gubernur Khofifah. Apa makna pertemuan ini, Via? Ya, memang ya Ibrahim dan juga saudara, kita masih belum tahu makna atau tujuan dari pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Apakah hanya akan membahas topik-topik ringan ataukah akan membahas politik, terutama pemilihan presiden pada tahun 2024. Hanya saja kalau boleh diketahui bahwa kunjungan pengurus Partai Gerindra dengan Khofifah Indar Parawansa ini bukanlah kali pertama. Sebelumnya pengurus Partai Gerindra melalui Sekjen Gerindra yaitu Ahmad Muzaki pada Februari tahun 2022, artinya beberapa bulan yang lalu, sempat menemui Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerhadi, dan pada saat itu Sekjen Gerindra sempat menyerahkan buku dan juga keris ke Gubernur Jawa Timur yaitu Khofifah Indar Parawansa. Nah, ini yang menarik, Ibrahim. Dari buku dan keris yang diberikan, yang paling banyak menyita perhatian adalah keris yang diberikan oleh Sekjen Gerindra kepada Gubernur Jawa Timur. Banyak pengamat politik yang menilai bahwa pemberian keris ini merupakan bentuk lamaran politik dari Partai Gerindra ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bahkan juga beberapa pengamat politik menilai bahwa pemberian keris ini merupakan bentuk lamaran dan memiliki makna kuat sebagai pinangan politik agar Khofifah Indar Parawansa bisa maju dengan Prabowo Subianto, di mana Prabowo Subianto sebagai capres pada tahun 2024, sedangkan Khofifah Indar Parawansa menjadi cawapres pada pemilihan presiden tahun 2024. Ibrahim. Baik, terima kasih Via Irmar untuk laporan Anda di Surabaya, Jawa Timur.